Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga ketika Allah memanggil kita diberi kekuatan untuk hadir ya. Karena hati seorang mukmin bila dipanggil Allah itu bergetar ya, dan bertambah imannya. Zatathum imana. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita. Banyak orang yang diberi sakit sedemikian rupa, walaupun ingin hadir tapi tidak ada kemampuan fisik. Kita diberi sehat, diberi sempat, diberi kuat, itu luar biasa ya, kenikmatan yang Allah berikan. Yang ketiga, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan perjuangan beliau kita yang hidup di akhir zaman masih dapat menikmati daripada lazatnya iman dan lazatnya Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pertemuan ketiga untuk pelajaran tamis ya. Jadi kita masih membicarakan tentang huruf ya. Kita segarkan kembali ya, direfresh untuk pertemuan 1 dan 2 ya, bahwa dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis kata, yaitu apa? Huruf, isim dan fi'il. Nah, huruf itu dalam tamyiz ini dikelompokkan ke dalam 26 kolom. Walaupun kolom yang ke-24 dan 25 itu sebenarnya masuknya bukan huruf itu ya, tapi isim. Cuman itu dimasukkan di situ, dititipkan pada kolom huruf ya, untuk memudahkan syair-syairnya itu nanti mengingatnya ya. Karena itu kolom 24 dan kolom 25 ya, kolom 24-nya itu hakikatnya itu adalah pelaku, itu adalah sebenarnya fa'il ya, huwa, huma, hum itu kan. Nah, jadi dan seterusnya itu adalah sebenarnya masuknya ke isim. Begitu juga yang kolom 25. Cuman bedanya kolom 24-nya itu adalah fa'ilnya. Fa'il itu ya pelaku ya, kalau bahasa kita subjek gitu ya. Subjek ya, pelaku. Tapi kalau yang kolom 25 itu dia biasanya menjadi objeknya ya.
Jadi subjek dan objek di dalam hal ini masuknya ke isim. Mengapa masuk isim? Itu karena nanti kita bahas sendiri di isim ya, tapi saya bocorkan rahasianya. Dia letaknya ya, atau bisa diletakkan sebelum ini huruf jar. Jadi kalau letaknya di setelah huruf jar ya, huruf bijarin ya, maka dia termasuk isim. Misalnya minhu, minkum, minha, minhum ya. Itu bisa diletakkan setelah min ya, setelah huruf bijarin, maka dia termasuk isim. Nanti salah satu ciri isim itu adalah letaknya setelah awamilul ismi bijarin ya. Ya itu sebagai pembuka supaya kita nanti tidak kacau ya. Ini katanya huruf, tapi ternyata itu adalah isim ya. Ya, kita refresh yang kedua, huruf-huruf bijarin, huruf-huruf jar ya, itu kita ingat kembali. Jadi metode tamis ini nanti kita coba menggunakan metode spiral ya. Jadi diulang lagi secara global, tapi nanti menambah sedikit, diulang lagi menambah sedikit gitu ya. Itu metode spiral ya. Kita mulai dari dasar lagi sedikit nambah sedikit. Ya kita coba, masih ingat, kita hafal kolom 1 ya. Ya kita bersama-sama, huruf kolom 1 saudaranya bijarin. Bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Ya, refresh yang ketiga, setiap kata yang berada di belakang awamilul ismi bijarin ya, itu akhir kata itu diapakan? Dikasrohkan gitu ya. Dan itu biasanya ya tadi ditambah satu kaidah ya, bahwa setiap kata yang berada di belakang awamilul ismi bijarin adalah sebuah isim. Tadi kan isim ya, ditambah tadi. Nah, jadi tandanya itu adalah dikasrohkan karena jar. Ya, kecuali ya untuk mabni yang sudah dirubah, misalnya kum ya bukan kumi, minha ya bukan hai gitu ya. Minha ya, jadi sudah tertentu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian refresh yang keempat ya, bahwa untuk yang musanna ya, musanna itu yang jumlahnya 2 ya. Misalnya masjidani itu ya, 2 masjid. Tapi kalau ditambahkan huruf jar maka menjadi aini ya. Masjidaini mina, dari 2 masjid, min masjidaini gitu ya.
Sedangkan kalau bentuknya jamak itu bentuk jernya adalah ditambah ina. Misalnya muslimuna. Ya, kalau dikasih huruf jer menjadi apa? Minal muslimina, ina. Ya. Kalau jamak berubah dari una menjadi ina. Kalau musanna yang jumlahnya 2 ya menjadi aini. Nah, kalau subjek ani, kalau jadi objeknya ya nanti jadi ina. Misalnya tadi ya bersama 2 orang muslim ya. Kalau 2 orang muslim saja kan muslimani. Tapi kalau tambah apa namanya, misalnya kata bentuk jer ya, misalnya bersama 2 orang ya, ma'a ditambah ditambah dorof tuh menjadi ma'al muslimaini itu ya. Jadi jernya aini. Tapi kalau kalau muslimuna kan jamak ya. Tapi kalau dikasih huruf jer misalnya ma'al muslimina, ma'al muslimin. Itu ya kemarin itu ya. Ini masih refresh yang kemarin. Ya. Begitu untuk yang bijarin. Kecuali kalau kalau huruf kosam gimana? Huruf kosam itu bitawa ya, ada bi, ta dan waw. Ciri-cirinya kalau huruf kosam maka apa? Huruf kosam itu dihukumi huruf jer, ya masuknya jer. Jadi ada bi, ada ta, tallahi, wallahi, bilahi itu artinya demi. Tapi kalau tidak dijerkan, misalnya wallahu, maka dia huruf termasuk kosam apa bukan? Wanya, bukan ya. Jadi ciri-cirinya dia majrur, jer. Ada bi, ada ta, ada wa ya. Itu kalau dijerkan berarti pasti huruf kosam. Artinya demi. Kalau wallahu bukan demi Allah, tapi dan Allah. Tapi kalau wallahi sudah demi Allah. Itu ya. Ya, kemarin sudah masuk ke kolom 2 ya. Kolom 2 masih ingat kita ulang kembali. Kolom 2 itu isinya, kolom 2 itu ada berapa huruf di situ? Iya, ayo kita ulang kembali syairnya. Huruf kolom 2 saudaranya kana, rofa'u, nasobah. Kana laisa, kana laisa, kana laisa, kana laisa. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kana dan laisa dua-duanya merupakan bentuk fi'il madi. Ya, dua-duanya. Tapi kita belum meninjau fi'il madinya dulu karena kita pembahasannya belum sampai fi'il ya kan. Ya baru sampai huruf. Jadi kita tidak nyinggung-nyinggung fi'il. Kenapa menjadi fi'il madi? Karena nanti bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan jumlah. Ada kana, kanu, kanat, kanata dan seterusnya ya. Begitu juga laisa, laisat, laisata dan seterusnya. Ya, dalam hal ini kita hanya akan meninjau perubahan kata yang disebabkan karena ada kana dan ada laisa. Itu aja ya. Jadi kemarin masih ingat fungsinya kana
Kana rofa'u nasoba. Ya, masih ingat gak ini? Kana rofa'u nasoba maksudnya Pak? Ya. Iya, boleh menggunakan kata itu ya, subjek predikat. Ya, subjeknya di apa? Karena subjeknya di rofakan, predikat ya, predikatnya di nasobkan, ya kan? Misalnya kalau Allahu Ghafurun, Allah Maha Pengampun, itu rofa. Allahu rofa apa nasab? Rofa ya, karena itu domah ya. Ya, domah itu rofa. Ghafurun Ghafurun rofa. Kan itu ghafurun ya. Kan berarti kan walaupun dia tanwin, bukan sukun gitu ya. Sukun itu artinya mati. Iya. Ghafurun itu iya tanwin, bukan mati ya. Iya tanwin. Ya, kalau jazm itu ya sukun. Ya, diingat-ingat itu rumusnya. Bukan, karena di sini kalau jazm itu nanti misalnya katakanlah pergilah kamu idhab. Jadi dalam hal ini walaupun adalah mati ya, bukan sukun. Kalau jazm itu mati. Kalau sukun kan gini ya. Sukun itu iya, sukun dengan mati. Iya, kalau mati tandanya gelondro. Iya. Tapi kalau sukun kan ada ini ya. Kalau tapi jazm bukan sukun ya. Jazm bukan sukun. Jazm itu mati. Misalnya iya, jazm sukun, iya. Yuk diulang yang itu. Rofa doma nasab fatah jer kasroh jazm sukun. Rofa doma nasab fatah jer kasroh jazm sukun. Jer kasroh jazm sukun. Gak ada tanwinnya kan? Sukunnya berarti sukun itu ini tanda mati. Iya, tanda mati. Kalau ghafurun bukan mati ya. ghafurun bukan, dia tanwin. Iya. Iya. Ilustrasinya kalau masjid ya, masjidun itu tanwin. Tapi kalau masjid saja sukun. Ya jazm. Iya. Kalau masjid jazm, atau masjidun itu apa namanya? Ya termasuk ya, karena itu tanwin masjidun. Oke, masih ingat ya, masih baik ingatannya. Jadi kita ulangi lagi sekali lagi. Rofa doma nasab fatah jer kasro jazm sukun. Rofa doma nasab fatah jer kasro jazm sukun. Jer kasro jazm sukun. Iya. Nah, kalau Allahu berarti rofa, ghafurun rofa juga. Nah sekarang kalau ditambahi dengan kana di depannya, sekarang cara membacanya gimana? Ya, yang subjek yang mana? Allah. Yang predikat ghafurun predikat. Ya. Sekarang ditambah kana berarti gimana? Nah, kanallahu ghafuron. Ya.
Coba cari kalimat yang lain. Gus Abror ganteng, misalnya gitu. Ya berarti Gus. Orang ganteng berarti lemong. Ya, ya, ya berarti kan abrorun jamilun ya, abrorun jamilun. Dikasih karena abrorun jamilan. Iya. Iya. Ya, ya, karena itu sebenarnya menyatakan keadaan adalah ya, ya. Iya, kalau nanti untuk bentuk negasinya laisa. Jadi itu sebenarnya hanya bentuk positif dan negatif. Ya, karena bentuk positifnya laisanya yang menegasikannya. Jadi misalnya Mas Taufik ganteng tadi ya, atau Mas Taufik kaya. Taufikun ghaniyun. Jadi kalau dikasih karena taufikun ghaniyan. Itu ya. Itu apa namanya susunan dari kana. Tapi kalau sebaliknya laisa Pak Taufik tidak kaya. Berarti laisa taufikun ghaniyan. Tetap iya, cuman artinya tidak. Enggak. Mas Taufik tidak kaya misalnya itu. Laisa taufikun ghaniyan. Ya. Jadi kana dan laisa satu kolom. Iya, susunannya sama, tapi maknanya berlawanan, berbalik. Ya, karena yang positif, laisa yang negatifnya gitu, positif negatifnya. Ya, itu apa namanya susunan daripada kolom 2 ya. Ya kita ulangi lagi. Huruf kolom 2 saudaranya kana rofa'u nasab kana laisa kana laisa kana laisa kana laisa. Ya. Nanti nyari contoh sebanyak-banyaknya di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an ya. Supaya kita bisa memperoleh gambaran lebih jauh ya. Walaupun ya di dalam Al-Qur'an tetap ada pengecualian. Ya. Mengapa? Karena nahwu dan shorof itu adalah pendekatan mempelajari Quran, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik Quran kok salah nahwu. Wah itu. Ini kritiknya orang orientalis ya. Misalnya qablu ya. Itu dorof qabl ya. Tapi di dalam Al-Qur'an ada min qablu. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan itu ya. Kalau orang orientalis mengatakan ini Quran salah nahwu. Tidak. Justru nahwu shorof itu adalah cara untuk mendekati, untuk menjelaskan Al-Quran. Tapi kalau ada yang tidak bisa dijelaskan nahwu shorof itu ada keistimewaan bahasa. Nanti artinya berbeda lagi. Itu ya. Itu apa namanya pandangan yang harus kita anut. Karena nahwu shorof itu diturunkan dari Al-Quran.
Jadi diturunkan itu yang namanya kita mempelajari Al-Quran, pendekatannya nahwu bukan berarti setiap Al-Quran harus sesuai dengan aturan itu. Ya, aturan itu yang ada pengecualian. Ya, selanjutnya sekarang ditambah pelajaran ketiga, kolom ketiga ya. Ya, tambah sedikit aja ya. Tapi kan diulangi, sedikit diulangi ya. Ayo kita baca coba kolom ketiga. Huruf. Kolom 3 saudaranya apa itu? Inna, nasoba, rofa'u. Inna, nasoba, rofa'u. Ya, inna anna ka'anna lakinna la laita. 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 Wah, itu udah hafal belum? Nyanyian dasarnya apa itu? Siapa yang menemukan? Coba. Apa nyanyian aslinya, Pak? Sudah ketemu belum nyanyian aslinya, Pak? Itu made in Gusabrar itu. Ayo, belum ketemu? Inna annaka anna lakinna la laita. 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 Ayo, gimana, ada yang sudah kimutan? Mau mencoba Iya. Berarti nggak suka samproan gitu ya. Kalau bahasa ini kan samroh itu ya. Ini sarap ketemu Pak Tegun. Ya, nanti diingat-ingat biar jadi PR itu. Ya. Ya. Sekarang tidak boleh lihat buku, coba ya, tutup semua bukunya. Bukan kana lo ya, ka'anna. Inna anna ka'anna, bukan kana. Iya, ya. Kalau kana tadi kolom berapa? 2 ya. Kalau ini ka'anna, ya. Ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oh ya, huruf kolom 3 saudaranya inna rofa'u nasoba. Ya, inna anna ka'anna lakinna la laita. Inna anna ka'anna
lakinna la ala laita inna annaka anna lakinna la ala laita inna annaka anna lakinna la ala laita. Ya. Jadi aturan inna anna ka'anna lakina la ala laita tuh ya, kolom 3 itu ya. Kalau dalam bahasa Arab ada yang ini kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya gitu ya. Ya. Dalam konteks ini aturannya berbalik dengan kana wa akhwatuha dengan kolom 2. Jadi kolom 2 dan kolom 3 itu aturannya dibalik ya, dibalik. Nah, itu ya. Dinasobkan dulu baru dirofakkan ya. Jadi isimnya yang dinasobkan ya, kemudian predikatnya tadi ya, khobarnya ya, yang dirofakkan. Ya, coba masih menggunakan kalimat yang sama. Allahu ghafurun. Kalau dikasih inna, ya, innallaha ghafurun, ghafurur rahim, misal itu ya. Jadi innallaha ghafurun. Nah, gitu ya. Nanti wa akhwatuha, cari teman-temannya yang ka'ana, yang ana, itu kan, laita, itu juga sama karena dia kawan-kawannya inna. Jadi kalau ada kata yang inna, ana ya, yang apa namanya? Namanya apa? Inna nasoba rofa'u ya. Itu maka berarti diapakan, isimnya dinasobkan, terus khobarnya dirofakkan ya. Cari coba kalimat lain selain Allahu ghafurun. Tadi Gus Abror ganteng, sesungguhnya Gus Abror ganteng. Gimana itu berarti? Inna abroro nah gitu ya, inna abroro jamilun ya. Iya. Ya, cantik ya, misalnya apa Aisyah gitu ya, yang nama gitu ya. Ya, misalnya Zaidun qaimun, artinya Pak, Zaidun, Zaid, qaimun, orang yang berdiri. Ya, nanti kita pelajari yang fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'il wa dzaka maf'uluna uful. Nah, misalnya maf'alun, mif'alun, nanti ada ya untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda, menjadi ini, nanti ada lagi. Nanti suatu saat, pokoknya sedikit-sedikit biar enggak bingung ya. Qaimun berasal dari kata koma. Koma itu iya, dia berdiri, kata kerja koma berdiri, tapi menjadi qaimun, orang yang berdiri. Qaimun, orang yang berdiri. Jadi menjadi isim, karena isimnya fa'il. Wah, nanti bingung lah Pak, ini belum ini ya, nanti itu sekedar contoh. Abrorun qaimun, Gus Abror berdiri ya. Sekarang adalah dikasih inna,
Sesungguhnya Gus Abror berdiri. Gimana? Inna abroro qaimun. Kofiyun betul kopi ya. Iya. Iya. Jadi tapi kalau kana adalah Gus kana abroru qaiman. Sesungguhnya Gus Abror berdiri gimana? Inna abroro qaimun. Gak apa-apa, ini kan baru pelajaran pertama, jadi masih kagok ya, masih kagok, gak apa-apa. Jadi intinya fungsi inna dan kawan-kawannya kolom 3 dengan fungsi kana dan kawan-kawannya kolom 2 itu berbalik. Iya. Oke. Ya, kita ulangi lagi dari rumus rofa ya. Rofa doma nasofata cer kasro jazm sukun. Rofa doma nasofata cer kasro jazm sukun. Cer kasro jazm sukun. Kalau ini pasti ingat ya, syairnya apa coba? Lir lilir dure wong sumilir raya raya. Nah, gitu ya. Ya, jadi ini supaya memudahkan. Jadi kita belajar dengan senang, dengan nyanyi-nyanyi, ya, enggak stres, angel, enggak, ya gampang. Oke, sampai di sini dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak malah lupa, bingung ya. Coba sambil ini ya, nanti saya perkenalkan kamus yang kalau sudah ini ya, misalnya cara mencari di kamus bahasa Arab itu dari mana mulainya ya. Nah, itu nanti ada caranya, bisa moco kamus itu bagaimana itu ya kan. Kalau sudah tahu perubahannya ya nanti karena satu kata bisa berubah jadi banyak kata padahal kata dasarnya hanya satu gitu ya. Nah, dari kata dasar itu nanti dicari menjadi berapa perubahannya. Ya, contohnya gitu. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai di sini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.